Ternyata ini sosok orang yang telah mengirimkan magic padamu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Ternyata ini sosok orang yang telah mengirimkan magic padamu dan keluargamu. Oke, siapa sosok orang tersebut teman-teman dan apa dampak ya dari magic gitu loh ya, apakah ada dampaknya atau tidak juga nanti kita lihat. Oke, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Queen of Wands. Ratu tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, teman-teman telah mengirimkan magic padamu dan keluargamu. Jadi seakan-akan kartu ini menerangkan, menjelaskan ya tentang sebuah niat busuk, buruk dan tidak baik dari seseorang yang sepertinya energinya menunjukkan tentang ketidaksukaannya, ketidaksenangannya, kebenciannya yang sangat begitu dalam kepadamu dan keluargamu, teman-teman. Ya, lalu motifnya apa? Nanti kita akan lihat. Ya. Dan berbicara masalah black magic yang mungkin dikirimkan, dia memang dia sudah mengirimkan. Dan saat ini dia terus berusaha untuk bagaimana ibaratkan mungkin menggempur pertahananmu, mungkin seperti itu. Ya, ataupun mungkin juga saat ini dia lagi menunggu hasilnya bagaimana, teman-teman. Berarti kan memang sesuatu hal yang sudah dikirimkan dan dilakukan gitu ya. Kita akan lihat dari energi kartu berikutnya. Nah, aku punya the star. Apa yang mendasari ataupun motivasi ya teman-teman ya, motivasi dia apa mengirimkan magic kepada kamu ya, selain aku katakan tadi iri ya, benci terhadap kehidupan kamu. Ternyata dia memang nggak senang loh teman-teman melihat tuh kamu bahagia ya. Dia tuh nggak senang melihat kamu tuh bahagia. Jadi senang sedikit saja, bahagia sedikit saja, lancar sedikit saja, dia ini langsung mengirimkan magic ya kan. Berarti kan kalau dikatakan secara keseluruhan dia tuh sama sekali nggak ada ya rasa senang-senangnya sedikit pun kepada kamu deh, ya kan? Rasa kebencian yang memang saat ini mungkin lebih tepat ya dia miliki kepadamu dan keluargamu. Ya mungkin salah satu faktornya juga adalah ketika kamu punya usaha, mungkin usaha kamu lebih bagus daripada usaha dia, itu bisa saja. Kehidupan sosial kamu lebih bagus daripada kehidupan dia, itu juga bisa juga teman-teman ya. Ya, artinya mungkin kamu selalu mendominasi di dalam sebuah kehidupan, teman-teman. Ya, jadi mungkin itu yang juga membuat dia tuh merasa iri, dengki ya. Dan wow, ternyata memang benar ada the devil, teman-teman. The devil ini muncul hadir untuk energi kartu ketiga ya. Jadi apa yang aku katakan dari energi kartu pertama ini tentang dia, ya kan, seseorang yang mengirimkan magic kepadamu dan keluargamu, teman-teman. Ya ternyata memang benar magic ya, magic dan magic. Dia ingin menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh. Ya.
kita akan lihat apakah ada dampaknya. Karena energi dari seseorang tersebut ini kalau dikatakan mungkin cukup luar biasa, ya luar biasa. Energinya kuat, kenceng, ya powernya juga sangat dahsyat. Ketika tidak berhati-hati, maka ya sesuatu hal yang mungkin nggak diinginkan, mungkin saja ini akan membuat kehidupan kamu menjadi berantakan, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang berikutnya aku punya Five of Cups, 5 cangkir muncul hadir untuk energi kartu keempat. Dan jika aku fokuskan energi kartu keempat ini terhadap kehidupan kamu ataupun keluargamu, mohon maaf ya teman-teman. Secara visualisasi memang ada dampak yang diakibatkan karena magic tersebut ya. Ya mungkin juga ada yang tidak lah, ya kan, nggak semua. Tetapi tidak dapat dipungkiri, dampak yang dirasakan itu menyangkut tentang kondisi ekonomi ya. Menyangkut tentang kondisi rezeki. Jadi rezekinya menjadi seret, mungkin seperti itu. Rezekinya macet, teman-teman. Ya. Ini yang sedang dirasakan, kamu rasakan gitu. Keluarga kamu rasakan. Ini mungkin dampak-dampak yang masih kecil, teman-teman. Nah, bisa saja karena yang aku katakan tadi energinya sangat besar, ya, cukup dahsyat. Bisa saja ini sesuatu hal yang nggak kamu prediksi, teman-teman, itu bisa terjadi. Ya, pada intinya memang kamu wajib berhati-hati banget dan waspada banget ya, teman-teman. Karena kalau melihat dari energinya sih memang ini nggak tanggung-tanggung loh. Ya, tujuannya apa gitu ya. Wow, aku punya death. Death muncul hadir untuk energi kartu kelima. Ya, death berarti adalah sebuah kematian. Apakah dia ingin mengakhiri kehidupan kamu dan keluarga kamu, mengakhiri kebahagiaannya, ataupun hal-hal yang lain? Ya, mungkin ada potensi. Karena kalau sudah yang namanya magic ini, pasti ujung-ujungnya seperti itu, death, teman-teman. Ingin kehancuran secara total menyeluruh. Ya, seakan-akan nggak ada jalan damai untuknya. Hanya karma yang bisa menghentikan dia. Ataupun sebuah keajaiban, teman-teman, yang bisa menghentikan dia. Oke. Nah, terkecuali mungkin seseorang tersebut hanya iri, dengki, ya, membenci, ya belum tentu juga dia mengirimkan magic sih sebenarnya teman-teman, ya kan? Tetapi kalau sudah mengirimkan magic pasti dia benci. Nah, oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Four of Cups, ya 4 cangkir. Lalu siapa sosok orang yang mengirimkan magic padamu dan keluargamu, teman-teman? Melihat dari energi kartu ke-6 ini, ya sebenarnya sih dia energi yang kamu kenal dengan cukup baik loh, ya kan? Mungkin memang benar adanya salah satu faktor yang menyebabkan ya ataupun ciri-ciri sih pernah berkonflik dengan kamu, ya kan, pernah berkonflik dan kemudian kamu juga sudah meminta maaf kepadanya, tetapi ya mungkin saja dia nggak memaafkan. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua memang ada faktor kecemburuan, ya iri. Oke, iri banget dengan kehidupan kamu deh. Mungkin kamu selalu mendominasi di dalam sebuah kehidupan apapun itu, jadi dia ngerasa kamu adalah pesaing yang harus disingkirkan, ya teman-teman. Jadi mungkin seperti itu. Ya, wajib hati-hati dan waspada. Oke, jadi mengenai tentang sosok orang ya teman-teman. Seperti yang aku katakan sebelumnya masih memiliki sebuah mungkin hubungan keterkaitan yang cukup dekat ya, mungkin ya hubungan di dalam pekerjaan, hubungan di dalam bisnis ya, kemudian pertemanan dan bahkan mungkin juga keluarga dan bertetangga ya. Oke, mungkin demikian trading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.